Halo Sobat Kleon, perkenalkan, namaku Kadima Elisarati dari perwakilan kelompok 7 yang akan membahas sedikit tentang efek Doppler. Sebelum kita akan membahas dalam tentang efek Doppler, yuk simak video berikut. Nah, setelah kalian mengamati video yang telah kalian lihat, apa sih yang kalian ketahui tentang video tersebut? Apakah cuma hanya ambulan yang lewat saja? Tentu bukan hanya itu saja. Jika kalian teliti melihat tersebut, kalian akan mengetahui perbedaan frekuensi ambulan tersebut jika menjauh dan mendekat. Nah, jika ambulan tersebut mendekati dengan pendengar, maka frekuensinya akan lebih tinggi atau lebih nyaring. Sedangkan jika ambulan tersebut menjauh dari pendengar, maka suara dan frekuensinya maka akan lebih rendah dibandingkan menjauh. Nah, inilah yang dinamakan dengan efek Doppler. Kalian tahu nggak sih apa itu efek Doppler? Nah, efek Doppler itu merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang bunyi yang diterima oleh pendengar akibat adanya gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Nah, contohnya tadi bukan hanya sekedar ambulan yang lewat saja, tapi kita dapat menemui fenomena ini ketika ada kereta yang melintasi di pangkalan kereta. Nah, melalui materi inilah kita nanti akan belajar bagaimana efek Doppler terjadi, kemudian penggunaan rumus untuk merubah suatu frekuensi, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun bidang astronomi dan teknologi. Nah, kalian dapat menyimak rumus-rumus berikut ya. Pada kali ini kita akan membahas persamaan umum dari efek Doppler. Kalian dapat memperhatikan persamaan di bawah ini. Kemudian saya akan memberikan keterangan besar-besarannya yang mempengaruhi. Yang pertama, di sini ada V yang merupakan kecepatan rambat gelombang bunyi dengan konstanta 340 meter per second. Kemudian ada VP yang dimana merupakan kecepatan pendengar, ada VS merupakan kecepatan sumber, kemudian ada FS yang merupakan frekuensi dari sumber, kemudian adalah FP yang dimana itu merupakan dari frekuensi pendengar. Nah, setelah membahas persamaan umum ini, tentunya kita akan membahas mendalam bagaimana jika suatu sumber itu mendekat atau menjauh, bahkan bagaimana pendengar itu mendekat dan menjauh. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit berbeda rumus-rumus yang akan digunakan dalam video berikut. Nah, setelah kalian memperhatikan, bahkan sudah memahami rumus dari persamaan umum efek Doppler sampai ke mendalam, yang dimana seperti pendengar itu menjauh, pendengar itu mendekat, bahkan sumber itu menjauh dan mendekat, kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kali ini kalian dapat menonton apa sih penerapan efek Doppler dan bagaimana efek Doppler itu terjadi pada video-video berikut.
Nah, setelah kalian memperhatikan, bahkan sudah memahami rumus dari persamaan umum efek Doppler sampai ke mendalam, yang dimana seperti pendengar itu menjauh, pendengar itu mendekat, bahkan sumber itu menjauh dan mendekat, kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kali ini kalian dapat menonton apa sih penerapan efek Doppler dan bagaimana efek Doppler itu terjadi pada video-video berikut. Setelah mempelajari materi efek Doppler, mulai dari fenomena sirene suara ambulan, kemudian bagaimana efek Doppler itu terjadi, kemudian penggunaan rumus untuk merubah suatu frekuensi, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang astronomi dan teknologi, saya berharap sahabat nuklear dapat memahami konsep perubahan frekuensi akibat gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Kemudian semoga penjelasan ini dapat membantu menyadari bahwa fenomena sederhana seperti suara ambulan yang melintas ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik di baliknya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi menonton videonya. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Dadah sahabat nuklear.